Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dang Hua, Better Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat ini, kedua Taisu juga dipaksa keluar, membentuk situasi 1 lawan 1. Wajah Senju muram saat ini, tetapi dia juga sedikit lega, karena jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin tidak seberuntung itu di masa depan. Xiaoyan telah membuka matanya saat ini, melihat pertempuran ini untuk melihat apakah langkah kelima keabadian Kaisar lebih kuat, atau kedua Taisu dengan baju besi dewa palsu lebih kuat. Xiaoyan juga ingin menggunakan ini untuk mendapatkan beberapa informasi tentang informasi lebih lanjut tentang baju besi dewa palsu. Karena setelah sekian lama, Goyan telah menghabiskan waktu lama di pagoda kekosongan roh. Dan akhirnya memecahkan baju besi dewa palsu di tubuh avatar Taisu. Bahkan mungkin Taisu tidak menyangka baju besi dewa palsu akan retak di mata anjing. Mereka telah mengembangkan teknologistik hingga puncaknya. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa menembus batasan yang mereka tetapkan. Tapi mata anjing itu tidak menipu Xiaoyan. Setelah mata anjing itu mematahkan batasan pada baju besi dewa palsu, mata anjing itu lamban untuk waktu yang lama sebelum pulih secara bertahap. Belum pernah terlihat bahwa mata anjing itu akan tampak lelah setelah menghancurkan banyak formasi besar. Terlihat bahwa batasan pada baju besi dewa palsu memang sangat kuat. Meskipun larangan telah dipatahkan oleh mata anjing, dia masih tidak berani membiarkan avatar dewa palsu muncul dengan mudah. Lagi pula, pemahaman tentang baju besi dewa palsu saat ini sangat sedikit. Kemunculan tiba-tiba kedua Taisu ini persis tebakan Xiaoyan sama dengan yang dia tunjukkan sebelumnya tentang baju besi dewa palsu. Untuk membuktikan dugaan Xiaoyan, ambil saja Taisu yang kuat di depannya dan tanyakan padanya. Pedang Yuking jatuh dan pedang panjang yang melilitnya seperti lautan emas. Dan pemandangan orang kuat Taisu yang bertarung dengannya juga memegang pedang panjang. Tetapi pada saat ini, pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang seperti cairan. Dan dia mengangkat tangannya dengan pedangnya. Persis sama dengan gerakan Yuking. Hanya saja lautan emas yang menyembur keluar berbeda. Pedang orang kuat Taisu membungkus cahaya merah tua, seperti lautan darah. Tetapi ada kekuatan abadi di lautan darah ini berkedip-kedip. Terlihat cukup misterius. Dua kekuatan penghancur yang kejam bertabrakan dengan gila-gilaan dan bertabrakan dengan ganas. Tapi yang luar biasa adalah ketika kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan, tidak ada dampak yang menyebar. Keduanya tampaknya berada dalam kehampaan. Dan mereka tampaknya takut menyentuh aturan tempat ini. Bahkan pembangkit tenaga Taisu takut dengan aturan. Lagi pula, menjadi sasaran aturan, mereka tidak akan bisa berburu dan membunuh pembangkit tenaga abadi seperti yang mereka inginkan. Apakah kamu takut dengan aturan? Lalu, bisakah aku memaksakan aturan di sini untuk menguncinya? Tanya Xiaoyan dengan alis terangkat. Secara teoritis, itu seharusnya baik-baik saja. Tapi aku harus berutang budi pada mereka. Permaisuri berkata perlahan. Xiaoyan tercengang. Tapi sebagai seorang istri, bantuan kecil tentu saja bukan apa-apa. Tapi aku hanya ingin suamiku menemaniku setelah suamiku pergi dari sini. Permaisuri memandang Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Xiaoyan menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Dia mengerti bahwa meskipun dia menolak, apa yang harus terjadi akan selalu terjadi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Maaf, merepotkan Yuan karena kamu tidak bisa menolak, lebih baik tenang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa meskipun itu tidak sukarela, kebahagiaan tetaplah kebahagiaan sejati. Melihat penampilan Xiaoyan yang tidak berdaya untuk melawan dan tidak berdaya, senyum meluap di wajahnya. Dan dia menginjak kakinya dengan ringan. Lalu dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku menyusahkan kalian semua untuk mengunci kedua orang ini dan membunuh mereka."
Suara kaisar wanita sangat rendah, sehingga hanya Xiaoyan yang berada di samping yang bisa mendengarnya. Sesaat setelah suara ratu keluar, tanah mulai menggeliat dengan gila-gilaan. Dan saat berikutnya, tanaman merambat pohon yang sangat tebal dan beracun menyerbu ke arah dua ahli Taisu. Dan ekspresi para ahli Taisu tiba-tiba berubah, sangat hati-hati dan tidak melanggar aturan. Bagaimana tiba-tiba mereka bisa dikunci oleh aturan ini? Keduanya saling memandang pada saat yang sama dan harus memisahkan pikiran mereka untuk melawan tanaman merambat yang menyerang. Pada saat ini, Taiking dan Yuking menatap Xiaoyan dengan mengesankan. Saat ini, matanya juga menatap kedua wanita dengan tenang. Mengontrol aturan tempat ini, mereka mengerti bahwa hanya permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan yang bisa melakukan ini. Yuan apakah aturan di sini mematuhimu karena kekuatanmu? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Permaisuri tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Mereka semua telah jatuh, dan apakah mereka kuat atau tidak, itu tidak lagi penting. Mereka pernah menjadi temanku, dan mereka hanya memberiku sedikit wajah. Permaisuri menjawab bahwa tempat ini lahir dengan kemauan yang kuat setelah keabadian yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tapi permaisuri hanya rendah hati ketika mengatakan ini, dan alasan sebenarnya pasti karena permaisuri cukup kuat. Xiaoyan curiga bahwa selama permaisuri bersedia, bahkan jika dia ingin menghancurkan alam liar yang abadi ini, hanya membutuhkan sebuah pemikiran. Inti dari kehendak di sini, apakah mereka masih hidup atau sekarang telah kematian? Penuh dengan kekaguman pada permaisuri yang berasal dari ketakutan jauh di lubuk hatinya. Dan justru karena inilah mereka akan memenuhi semua persyaratan dari kehendak permaisuri. Mundur, mundur! Kedua sosok Taisu itu merasakan ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka meraung, menarik diri berencana untuk berlari kencang. Baik Taiking dan Yuking menghela nafas lega saat ini, karena mereka merasakan kekuatan yang mengesankan dari kedua pembangkit tenaga Taisu ini selama konfrontasi singkat. Terutama dengan banyak metode aneh mereka, sangat mungkin ditanam di sini. Duar. Pada saat ini, suara teredam keras meletus. Saya melihat sosok Taisu yang kuat yang hendak menjalar ditembak mundur dengan kecepatan tinggi, dan dadanya cekung saat ini. Sosok Taisu lainnya harus berhenti dan melihat ke belakang dengan mengesankan. Sesosok tubuh berdiri di udara dan matanya terpaku padanya. Tubuh abadi! Sosok Taisu berkata dengan suara yang dalam. Begitu suaranya jatuh, sosok itu melintas dan meninju pria kuat Taisu lainnya dengan pukulan lain. Duar! Terdengar suara teredam, dan pembangkit tenaga listrik Taisu mengambil tindakan pemecahan dan sosoknya menjadi stabil setelah sedikit kejutan. Kami tidak tertarik dengan tubuh abadi. Jika kita tidak ingin mati, kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Teriak sosok Taisu dengan marah. Tapi aku sangat tertarik padamu, jadi aku harus memintamu untuk tetap tinggal. Suara Xiaoyan keluar perlahan. Kecuali Xiaoyan, tidak ada dua orang lain yang menghalangi kedua sosok Taisu itu. Pada saat ini, mata indah Taiking dan Yuking tiba-tiba menyipit, dan mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu kuat dan memiliki tubuh yang abadi. Adapun Senju dan Yuto, mereka telah melihat betapa kuatnya Xiaoyan, tetapi mampu mengalahkan dua pusat kekuatan Taisu ini juga di luar dugaan mereka. Apakah kamu tahu siapa kami? Kedua sosok Taisu itu memancarkan niat membunuh yang intens, menatap Xiaoyan dengan seksama. Tentu saja aku tahu, itu sebabnya aku sangat tertarik padamu. Xiaoyan tertawa pelan, suaranya yang datar terdengar di telinga semua orang, tetapi mendominasi itu. Taiking dan Yuking melihat pria ini yang terlihat persis seperti tuan istana mereka. Mereka bahkan ragu untuk sementara waktu. Ini adalah tuan istana mereka. Tetapi itu juga bisa dilihat dari beberapa gaya perilaku. Meskipun terlihat mirip, masih ada perbedaan yang jelas.
Tapi kesombongan ini sangat mirip. Menyinggung Taisu kami, hanya mengandalkan tubuh abadi Anda. Bahkan jika permaisuri ada di sini, dia harus memberi kami 3 poin. Saya menyarankan Anda untuk tidak meminta masalah. Jika tidak, bahkan tidak akan ada tubuh utuh saat ini. Suara suram sosok keluar lagi. Xiaoyan menoleh sedikit dan menatap permaisuri ramping yang berdiri di dahan. Yuan bisakah kamu memberiku mie tipis 3 poin? Xiaoyan menatap permaisuri dan bertanya sambil tersenyum. Taisu memang sangat kuat, tapi aku tidak memiliki wajah setipis ini. Suara permaisuri datang perlahan, dan 2 Taisu kuat yang mendengar kata-kata itu dari kejauhan tertegun. Sepertinya telah melihat itu di suatu tempat. Bukankah ini pembawa acara rumah lelang di Bintang Viantin? Tanya sosok Taisu dengan heran. Kaisar ini memiliki sedikit hobi, tetapi dikacaukan oleh kalian berdua. Untuk ini dapat diselesaikan sekarang. Suara permaisuri keluar perlahan, dan momentum yang kuat dan menyesakkan segera menyebar setelah berbicara, yang membuat Taiking dan Yuking yang berada di sampingnya menyemburkan seteguk darah. Anda menantang permaisuri? Kedua pria Taisu itu segera merasa sangat tidak nyaman, dan sosok mereka menjadi bungkuk. Jangan ngomong kosong. Anda pikir tidak ada kaisar di dunia ini yang berani membunuh 2 ampas Taisu? Saya tidak percaya bahwa Taisu berani melawan alam Xuanyin saat ini. Tujuan Anda adalah sensi, dan Anda harus melakukannya sekarang. Itu akan menakuti ular. Jadi saya yakin Taisu akan menutup mata untuk ini. Suara permaisuri jelas sangat lembut, tetapi ketika setiap kata jatuh ke telinga semua orang, itu seperti suara dewa menakjubkan. Saat berikutnya, bayangan besar tiba-tiba muncul di langit, dan telapak tangan besar tiba-tiba muncul, dan itu menampar ke arah 2 sosok Taisu, yang membuat kedua sosok Taisu yang dikejutkan oleh permaisuri dan tidak dapat mengelak, dan ditampar dengan keras oleh telapak tangan raksasa itu menyentuh tanah. Tiba-tiba, segera awan dan debu berterbangan. Ketika semua orang melihat ke atas, itu adalah kera raksasa berambut merah setinggi ratusan kaki. Dan Anda dapat melihat pohon-pohon raksasa di sekitar bergetar. Jika Anda dapat melihatnya jika ditangguhkan di udara, dari segala arah, binatang buas yang kuat juga bergegas menuju tempat ini. Keduanya dikunci oleh aturan tidak akan dirilis sampai mereka benar-benar musnah. Tapi sekarang, mereka adalah target dari hutan belantara abadi, dan semuanya akan menyerang mereka. Kera raksasa berambut merah itu perlahan mengangkat telapak tangannya dan mencengkeramnya bersama tanah. Dan kedua sosok Taisu juga berada di telapak tangannya. Duar. Saat berikutnya, tiba-tiba terjadi ledakan, dan telapak kera raksasa berambut merah itu langsung diledakkan. Berdarah menyebabkannya meledak menjadi ratapan yang menusuk telinga. Teknik 9 putaran gerakan Dewa Taisu. Kedua sosok itu meraung serempak, seolah-olah mereka berencana menggunakan cara untuk pergi dari sini secara paksa. Melihat salah satu sosok mulai kabur, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas bahwa Taisu begitu kuat, sehingga dia akan pergi secara paksa dari sini. Memang mungkin, tetapi akhirnya memiliki kesempatan seperti itu, dan Xiaoyan belum menemukan apapun. Tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Yuan hentikan mereka. Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatannya akan sulit untuk mempertahankannya. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan permaisuri. Jangan khawatir suamiku, mereka tidak bisa melarikan diri. Suara kaisar wanita keluar, dan sosok kabur dari mereka berdua menjadi padat kembali. Dan 2 guntur merah menyerang secara langsung. Dan baju besi dewa palsu dari keduanya tiba-tiba gemetar. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihatnya. Dan guntur merah yang memborbadir mereka tampaknya muncul setelah serangan balik oleh teknik 9 putaran Dewa Taisu. Dan guntur merah inilah yang membuat baju besi dewa palsu trauma dan mulai beredar pada mereka berdua seperti cairan. Pada saat ini, dalam kabut abu-abu, seekor naga banjir besar tiba-tiba keluar.
dan naga itu tidak ragu-ragu, dan di antara asap beracun hijau keluar dari mulut yang besar, siap menelan mereka berdua. "Tunggu, aku ingin mereka hidup!" Pada saat ini, Xiaoyan berteriak dengan tergesa-gesa. Semua orang menyaksikan tanpa daya saat mulut besar naga melayang di atas mereka berdua. Air liur hijau penuh racun menetes ke tanah, mengeluarkan suara cici, dan seluruh tanah terbakar. "Mari kita semua mundur," permaisuri berkata dengan lembut. Kera raksasa berambut merah dan naga banjir berhenti satu demi satu, dan ada puluhan raksasa di sekitar. Saat ini, seekor binatang besar berdiri, dan area sekitarnya sudah tidak bisa ditembus. Pada saat ini, mata indah Taiking dan Yuking tiba-tiba menyusut. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga mereka bahkan tidak bereaksi. Bahkan penguasa istana mereka, Suho, jauh di belakang. Dia sangat kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka juga kuat di langkah kelima keabadian kaisar, di depan permaisuri mereka hanya merasa seperti semut. Dan bahkan jika pihak lain ingin mereka mati, mereka hanya perlu berpikir untuk melakukannya. Kedua wanita itu awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi di belakang mereka berdiri seekor binatang besar dengan ketinggian ratusan kaki. Sebelumnya, dia sangat ingin pergi. Tetapi sekarang dia ingin melarikan diri dengan segala cara yang mungkin. Karena itu sudah jauh melampaui mereka dalam hal kemampuan. Setelah Xiaoyan melenyapkan dua sosok kekuatan Taisu ini, itu pasti giliran mereka. Itu semua adalah ketidaksengajaan dan mungkin jatuh di sini. Jangan khawatir, orang ini bukan orang yang kejam, itu masih masuk akal. Selama kita menjelaskan dengan jujur, mungkin ada secercah kehidupan. Yuking berkata dengan suara rendah. Kulit Taiking juga pucat saat ini, dan dia tidak pernah merasakan kematian begitu dekat dengannya. Setelah menerobos ke langkah kelima keabadian kaisar, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mengancam mereka. Perasaan diselimuti ancaman kematian, ini benar-benar membuat mereka berdua ketakutan. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari jauh. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih kepala seorang sosok Taisu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meremukkan kepalanya. Taiking dan Yuking saling memandang. Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Ternyata di bawah baju besi ini, itu hanya Dou Xian, gumam Xiaoyan, dan dia telah membunuh satu orang saat ini untuk membentuk tubuh. Baju besi pada orang kuat Taisu yang dibunuh oleh Taisu berubah menjadi cairan, dan kemudian dengan panik berbondong-bondong ke orang kuat Taisu di sisi lain, langsung menyatu menjadi satu tubuh. Bahkan ketika melihat kristal merah di dadanya berubah dari satu menjadi dua, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Sambil berjuang, dia masih ingin melarikan diri.